Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dapat bersilaturahim melalui kajian tafsir maudhu'i yang pada sore hari ini kita akan mencoba mentadabburi firman Allah yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-102. Sebuah ayat yang cukup pendek tapi sangat dimensional. Yang salah satu yang akan kita ambil adalah dari dimensi kematian. Karena di sini memang disebutkan wala tamutunna. Dan saya hubungkan dengan husnul khotimah. Sehingga kajian kita pada sore hari ini Al-Fakir beri judul menggapai kematian husnul khotimah. Kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Kembali pada kajian kita pada sore hari ini tentang kematian husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dalam bahasa ayat ini. Kematian husnul khotimah adalah apabila dia mati dalam keadaan muslim. Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang tokoh tabi'in, pernah menangis dan berkata, "Aku khawatir seandainya iman tatkala datangnya kematian itu akan lenyap." Atau dengan ucapan lain, aku khawatir sirnanya iman tatkala datangnya kematian. Jadi kalau orang meninggal atau mati dengan tanpa iman, itu jelas bukan husnul khotimah. Oleh karena itu para ulama memberikan definisi atau ta'rif tentang apa itu husnul khotimah. Husnul khotimah adalah kondisi seseorang yang diberi taufik oleh Allah untuk meninggalkan segala macam perbuatan yang mendatangkan murka Allah sebelum datang kematian. Saya ulangi lagi. Husnul khotimah dari kata hasana artinya baik, khotimah artinya penutup kehidupan. Secara ta'rif yang diberikan oleh sebagian ulama adalah kondisi seseorang yang diberi taufik oleh Allah untuk meninggalkan segala macam perbuatan yang mendatangkan murka Allah sebelum datangnya kematian. Sama seperti tadi yang diucapkan oleh Imam
Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, yang beliau menangis dan berkata, aku khawatir sirnanya iman tatkala datangnya kematian. Nah, karena memang kematian itu salah satu dari 5 misteri besar yang hanya diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, sudah tentu kita tidak boleh berpikir kematian kita masih jauh. Kematian kita masih lama karena kita masih muda dan sebagainya, tidak bisa. Nah, disinilah pentingnya agar kita berusaha bagaimana kita ini bisa husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada 5 misteri besar yang disebutkan oleh dalam surah Luqman yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dari surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-24, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya milik Allah pengetahuan tentang hari kiamat. 1. Wa yunazzilul ghaits, dan tentang turunnya hujan. Yang kedua. Wa ya'lamu ma fil arham, dan apa yang ada di dalam perut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Yang ketiga, dan orang tidak tahu apa yang bakal terjadi besok pagi, tidak ada yang tahu. Ini yang membuat kita tenang, tapi sekaligus juga hendaknya membuat kita khauf, karena kita tidak tahu apa yang besok bakal terjadi. Wa madza tadri nafsum bi ayyi tamut, dan seseorang tidak tahu apa yang akan, di mana dia itu meninggal dunia. Inilah misteri yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha indahul sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sekali lagi, hari kiamat hanya Allah yang tahu. Kapan turunnya hujan hanya Allah yang tahu. Apa yang ada di dalam rahim hanya Allah yang tahu. Apa yang terjadi besok pagi hanya Allah yang tahu. Dan di mana serta kapan kita mati hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu sudah sewajarnya, seharusnya kita bersiap-siap untuk menghadapi kematian, dan kita berharap kematian kita husnul khotimah. Bagaimana supaya kematian kita dapat husnul khotimah? Kita mati dalam keadaan muslim. Jangan sampai kita mati dalam keadaan yang tidak Islam. Seperti tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini. Ada 2 hal yang prinsip agar kita dapat tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kita mati dalam keadaan muslim. Yang pertama, iman. Sudah tentu, sudah sering kita dengar
tentang kata iman ini. Seorang yang tidak mukmin tidak mungkin dia husnul khotimah. Orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia akan husnul khotimah. Jadi, yang pertama yang harus dimiliki kalau orang ingin husnul khotimah, beriman kepada Allah dengan segala rangkaiannya. Beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada takdirnya, qadoknya, beriman kepada hari kiamat, dan segala sesuatu maaf, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kita imani. Yang tidak beriman kafir berarti. Jadi orang kafir tidak mungkin dia husnul khotimah. Ini yang pertama. Yang kedua, ittaqullah. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, kalimat haqqa tuqatih dibahas agak panjang oleh musannif Ibnu Katsir. Pertama, beliau menukilkan sebuah pendapat dari Abdullah bin Mas'ud tentang apa yang dimaksudkan dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, ayyu ta'a wa la yu'sa wa ayyudhkara wa la yungsa wa ayyushkara wa la yukfar. Dan sebagian yang menyatakan ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang benar ini adalah memang hadis mauquf, artinya bersumber atau hanya sampai kepada sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah Allah ditaati dengan tidak ditentang. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah selalu diingat dengan tidak dilupakan. Dan yang ketiga, Allah selalu disyukuri dengan tidak diingkari. Artinya mensyukuri apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian haqqo tuqatih. Apabila ini kita lakukan, maka kita akan dapat menggapai husnul khotimah. Mati, meninggal dunia dalam keadaan Islam. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Saya ulang lagi, yaitu selalu mentaati Allah dengan tidak memaksiatinya, selalu mengingat Allah dengan tidak melupakannya, dan selalu mensyukuri nikmat Allah dengan tidak mengingkarinya. Kemudian Ibnu Katsir juga menukilkan pandangan sahabat Anas bin Malik tentang haqqo tuqatih ini. Waruya an Anas annahu qala la yattaqil abdu Allah haqqa tuqatih hatta yuhzina min lisanihi. Seseorang tidak dikatakan takwa dengan sebenar-benarnya takwa, atau tidak akan
menggapai, mencapai takwa yang sebenar-benarnya takwa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dapat menyimpan lesannya, menyimpan lidahnya, atau menjaga mulutnya. Jadi kalau kita ingin menggapai husnul khotimah, maka kita semuanya hendaknya menjaga lesan kita. Penjelasan dari takwa dengan sebenar-benarnya takwa itu tadi. Karena salah satu pengertian takwa, wakoyaki wikoyatan, adalah menjaga. Nah, di antara hal yang sangat penting yang harus kita jaga dalam hidup ini adalah lesan. Jangan asal bicara. Jangan asal ngomong. Yang setelah itu kemudian menyesal. Setelah itu kemudian minta maaf dan sebagainya. Hati-hati betul dalam berbicara. Seseorang akan dinilai itu adalah dari pembicaraannya. Nah, apabila seseorang sudah berbicara sembarangan, tanpa berpikir panjang, hanya memikirkan diri sendiri, sulit orang ini akan menggapai husnul khotimah. Maka dalam soal pembicaraan ini pun juga Rasul mengingatkan, falyakul khairan au liyasmut. Hendaknya berbicara baik, atau kalau tidak, sudah diam. Nah, inilah para ikhwan, akhwat, pendengar radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang pengertian haqqo tuqati. Kemudian ada lagi tentang pengertian haqqo tuqati. Ibnu Katsir menjelaskan dengan menukilkan sebuah hadis yang bersumber dari Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selanjutnya beliau bersabda, walau anna qatratan minaz zakum qutirat la ammarat ala ahlil ardi aishahum fa kaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum. Hadis riwayat Imam Ahmad, yang artinya beliau setelah membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kemudian beliau bersabda demikian, seandainya satu tetes dari zakum diteteskan ke dunia saat ini, niscaya seluruh kehidupan di dunia ini akan rusak. Kalau dalam bahasa aslinya menjadi pahit semuanya. Artinya rusak dengan satu tetes zakum. Sekarang bagaimana dengan orang yang tidak makan kecuali zakum, yaitu nanti di neraka. Satu tetes saja sudah dapat merusakkan penghuni bumi. Apalagi kalau dia itu tidak ada makanan lain yang dimakan kecuali zakum. Ini makanan penghuni neraka. Oleh karena itu, mari kita pelihara takwa kita semuanya.
Jangan sampai takwa yang sudah kita miliki ini hilang, sirna. Apalagi nanti menjelang kematian kita. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dengan sebuah hadis yang ini masih dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyuzahzaha anin nar wa yadkhulul jannah falyudrik maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Rawahu Ahmad. Yang artinya, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka hendaknya ketika dia itu meninggal dunia, dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia melakukan hal-hal yang disenangi oleh manusia. Artinya menyenangkan manusia yang lain. Sudah tentu selama dalam hak. Nah ini. Jadi orang akan dapat mencapai husnul khotimah di samping dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hubungan sosial sesama manusia, hendaknya dia selalu baik. Wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Dia melakukan, mempergauli manusia seperti manusia mempergauli dirinya. Dia melakukan hal-hal yang dia senangi apabila manusia memperlakukan untuk dirinya. Melakukan hal yang baik. Karena dia senang untuk diperlakukan dengan baik. Dengan ini maka kita akan dapat menggapai husnul khotimah. Sekali lagi, yang pertama kita harus beriman kepada Allah. Yang kedua, kita harus takwa dengan sebenar-benarnya takwa dengan berbagai macam penjelasan tadi. Kemudian masih juga dalam pengertian hakko tukotih ini, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul qabla mautihi bithalathin. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jalla. Ya artinya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda 3 hari sebelum kematiannya. Apa yang beliau ucapkan, beliau sabdakan? Janganlah seseorang atau salah satu di antara kalian itu meninggal kecuali dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hendaknya kita punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada penjelasan takwa dengan sebenar-benarnya takwa.
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memperlakukan kita dengan tidak baik. Seandainya kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Allah tidak mungkin menganiaya hambanya. Oleh karena itu, mari kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, sebutkan hadis qudsi, ana ma'a inda zonni abdi bi. Saya bersama persangkaan hamba saya kepada saya. Fa in zonna bi khairan falahu wa in donna syarron falahu. Apabila dia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Tetapi kalau dia berprasangka tidak baik kepadaku, maka ketidakbaikan itu yang akan dia dapatkan. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat hidup menjadi tenang, dan puncaknya nanti kita akan dapat menggapai husnul khotimah. Satu lagi hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir yang bersumber dari Ahmad, yang bersumber dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, di mana Anas berkata begini, kana rajulun minal ansor maridun faja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fawa faqahu fis-suq fasallam alaihi faqala lah kaifa anta ya fulan qala bi khairin ya Rasulullah arjullah wa akhafu dhunubi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi abdin fi hadal mautin illa a'tahullah ma yarjuh wa amana ma mimma wa amanahu mimma yakhaf. Yang artinya bahasanya satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk salah seorang sahabat Ansor yang sakit. Nah, satu saat setelah sudah sembuh sahabat tadi, beliau menjumpainya di pasar. Ini betapa pergaulan Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian beliau memberi salam. Jadi beliau tidak menunggu salam, tidak. Fasallama alaihi. Beliau memberikan salam kepada orang tadi. Yang kemarin, yang pada waktu sakit, beliau jenguk. Kemudian beliau bertanya, kaifa anta ya fulan? Bagaimana kamu, hai fulan? Masya Allah, indahnya pergaulan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Orang tadi menjawab, bi khairin ya Rasulullah. Saya dalam kondisi baik. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya takut akan dosa-dosa saya. Atau mungkin kalau kita jelaskan, saya berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa saya. Tapi juga saya takut kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa saya. Dalam hadis lain disebutkan, dalam penjelasan hadis ini para ulama menyatakan bahasanya itulah perasaan roja, harap kepada Allah, dan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari ucapan sahabat yang tadi dia mengatakan arjullah
wa akhafu dunubi, dengan sabda beliau, tidaklah berkumpul dua hal ini, yaitu rasa takut, rasa harap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah dari dosa-dosanya. Tidaklah dua hal ini berkumpul, yang tadi roja dan khauf, harapan dan ketakutan dalam hati seseorang, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan Allah mengamankan dari apa yang dia takutkan. Jadi kalau kita punya perasaan berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, diampuni kita oleh Allah. Dan apabila kita punya perasaan takut dosa-dosa kita tidak akan diampuni Allah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah khauf dan roja, atau roja dan khauf. Dengan inilah insya Allah kita akan dapat menggapai husnul khotimah. Rasa harap kepada Allah, menerima amal-amal kita, dan rasa takut kepada Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita akan berhati-hati. Nah, kita akan lanjutkan setelah jeda ini dengan ciri-ciri husnul khotimah.